Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dari physical distancing, tadi kita bicara soal KRL, kita menuju ke Wisma Atlet, saudara, bahwa ada persiapan yang masif secara darurat yang kemudian dilakukan di sana, yang bisa menampung sementara ini hingga 2.000 pasien, dan nanti bisa menampung hingga 22.000 pasien. Saya akan menuju ke juru bicara kantor staf, maksudnya juru bicara Kementerian BUMN atau staf khusus Menteri BUMN, Bung Arya Sinulinga. Bung Arya, tentu perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara bekerja keras untuk kemudian memasok ribuan alat pelindung diri termasuk juga alat kesehatan ke Wisma Atlet. Bisakah Anda membagi informasi terkait ini? Ya, ini tidak hanya sebenarnya untuk alat kesehatan. Ini mengubah sebuah tempat Wisma Atlet lah ya, menjadi rumah sakit. Apalagi ICU-nya dan sebagainya gitu ya. Dan kita karena ini berhubungan sama corona, yang mau nggak mau itu berhubungan dengan ruangan yang harus punya tekanan negatif gitu ya. Yang tidak terus masuk, itu dikerjakan oleh BUMN karya dalam tempo hanya 3 hari. 3 hari? Ya? 3 hari. Membuat rumah sakit dengan kapasitas 22.000 pasien? Bukan. Itu seluruh tower. Ini satu tower. Jadi bukan seluruh tower, satu tower yang ini. Hanya satu tower sekarang? Hanya satu menara? Tahap pertama satu tower. Oke, 2.000 pasien? Ya, sekitar 1.300-an lah untuk satu tower. Baik. Nantinya bakal 2 tower untuk itu. Nah, di samping itu kita juga punya semua alat, baik itu untuk alat untuk tes darahnya, kemudian semua tes darah apakah terjangkit COVID atau enggak, kemudian seluruh APD, seluruh sistem manajemen rumah sakitnya itu juga dikerjakan dengan sangat cepat dalam tempo 3 hari juga. Jadi semua bisa dikatakan total hanya 4 hari yang kami butuhkan waktu untuk menyiapkan sebuah rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 1.000 kamar gitu. Jadi ini memang kerja gotong royong seluruh BUMN ya untuk menyiapkannya. Seperti untuk kamar dan itu kita malah meminta kepada Hotel Indonesia, perusahaan BUMN kita Hotel Indonesia untuk menangani kamar, tempat tidur dan sebagainya. Nah ini memang kerja keras semua sehingga hari ini rumah sakit itu bisa mulai menerima. Dan tadi mulai jam 5 dibuka, nggak lama loh, hanya dalam tempo 2 jam sudah ada 22 pasien yang mendaftar. Oh, tunggu sebentar. Jadi hari ini sudah resmi difungsikan sebagai hari pertama Wisma Atlet Tower pertama untuk rumah sakit Corona? Iya, jam 5 tadi. Oh, jam 5 sore, 17.00 waktu Indonesia Barat, saudara. Sampaikan bahwa hari ini sudah dimulai difungsikan untuk tower pertama ya, jadi sudah steril ini? Udah, jadi memang itu kan ada semua Wisma Atlet ini itu dibagi-bagi dengan 3 zona ya. Zona pertama adalah zona hijau, itu untuk preskon, untuk semua nanti pejabat-pejabat dari gugus tugas dan sebagainya yang berhubungan itu ditempatkan di Tower 1. Kemudian ada namanya zona kuning. Ini adalah menempatkan tenaga-tenaga medis dan tenaga support untuk membantu rumah sakit. Oke, jadi dalam waktu 4 hari persiapannya nih ya, luar biasa. Bahkan kita membuka kemarin dalam waktu 2 hari, membuka pendaftaran relawan, baik untuk support non-medik maupun medik, itu yang mendaftar mencapai 2.600. Oke. 2.600 orang yang mendaftar, kemudian ada yang non-medik, kemudian yang mendaftar untuk mediknya ada sekitar 360. Jadi cukup banyak juga yang mau bergabung untuk menangani menangani rumah sakit kita. Relawan ini bukan dari tim kesehatan ya, mereka masyarakat biasa? Ada dua. Ya, dua arah. Ada 2, ya satu yang medik. Dan ada non medik. Yang medik itu mencapai 387, 60-an. Nah, 360-an ini kita referkan ke Kemenkes untuk menangani itu. Baik. Saya
Terima kasih Bung Arya Sinulinga informasinya, terima Ya, kasih atas informasi yang kemudian Anda sampaikan bahwa Wisma Atlet, saudara, saya sampaikan bahwa hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi sudah difungsikan menjadi rumah sakit penanganan corona dan 22 pasien sudah dirawat di tower pertama di sana. Akan ada tower-tower lainnya hingga 10 tower kalau tidak salah yang kemudian akan difungsikan hingga bisa menangani nanti total 22.000 pasien. Saya ingin bertanya ke Pak Dr. Pandu Riono, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. ya. Tentu kita tidak berharap akan terjadi ke sana meskipun ada pemodelan matematika dari ITB yang menyatakan bahwa bulan April tanggal 12 akan berjumlah hingga 8.000 penderita positif. Saya ingin bertanya, ketika kemudian terjadi masif, mampukah petugas medis menangani kasus-kasus ini? Menurut saya, pemodelan itu membantu untuk menyiapkan strategi apa kalau itu benar terjadi. Iya. Saya juga melakukan dengan tim dari FKMUI melakukan pemodelan. Hasilnya sama dengan Dan, ITB? hampir sama, tapi kita Oke. memperkirakan berapa banyak sih yang butuh perawatan. Iya. Karena orang yang positif tidak perlu butuh perawatan. Jadi rumah sakit atau ruang atlet itu Iya. hanya difungsikan untuk isolasi orang-orang yang positif dan ringan, tidak butuh bantuan medis. Oke. Sedangkan yang butuh bantuan medis itu harus di rumah sakit khusus lagi. Saya minta rumah sakit khusus seperti RSPI yang di mana dokter dan peralatannya lengkap bisa memberikan bantuan medis. Karena dengan demikian kita bisa menekan kematian. Oke. Setelah itu. Jadi, Sebentar dokter, saya Iya. ingin bertanya. Jadi Anda katakan tadi bahwa penderita positif corona itu ada dua. Ada yang perlu penanganan medis secara intensif, ada yang bahkan tidak perlu dirawat sama sekali. iya, sebagian besar adalah ringan. Coba kalau Oke. kita mendengar kata-kata dari Pak Jubir, Pak Yuryanto itu kan kondisi ringan dan sedang, kondisi ringan dan sedang. Orang-orang ini tidak perlu dirawat di rumah sakit, menuhin rumah sakit, dan sehingga dokter tidak fokus pada pelayanan yang butuh bantuan. Ini yang menyebabkan kematian tinggi. Salah satu strategi yang dilakukan di Singapura adalah jangan sampai rumah sakit yang memang benar-benar siap melayani orang dengan gangguan pernapasan itu tidak fokus pada pelayanannya. Oke. Sekarang pindahkan semua orang-orang yang positif yang harus hanya diisolasi saja ke Wisma Atlet. Jadi kita mengurangi beban rumah sakit yang ditunjuk. Iya. Dan yang paling penting adalah tidak cukup hanya di Jakarta. Di Bandung harus ada rumah sakit. Jangan pakai rujukan lagi. Dedikasikan beberapa rumah sakit hanya khusus untuk menangani COVID yang butuh bantuan medis. Oke. Sehingga kalau masih mencampur antara pasien yang COVID dan tidak COVID, rumah sakit itu bisa menjadi sumber penularan. Oke. Itu Jadi yang rumah sakit terjadi spesifik selama ini. diperlukan dalam hal ini. Terima kasih. Betul, dan semua sumber daya manusia bisa fokus pada rumah sakit yang memang ditunjuk. Di Jawa Tengah harus ada, Baik. di Jawa Timur harus ada. Jangan semuanya terpusat pada satu rumah sakit atau dua rumah sakit Iya. saja. Pesan Anda didengarkan oleh pejabat-pejabat di sejumlah provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terima kasih atas informasinya Dr. Pandu Riono, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya menuju ke Mas Ahmad Arif, jurnalis harian Kompas, sekaligus Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia JBKI. Mas Ahmad Arif, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua yang Anda lihat hari ini dan hari-hari sebelumnya, di mana kita mungkin tadi sampaikan bahwa akan menemukan kondisi di mana ada tambahan yang cukup banyak penderita positif corona di depan? Ya, pertama-tama menurut saya apa yang terjadi hari-hari ini adalah buah dari ketidaksiapan kita sebenarnya, karena mungkin memang proses panjang penyangkalan ya dari Januari Februari. Kita lihat terakhir kemarin banyaknya kematian
petugas medis misalnya dan perawat, dokter dan seterusnya, itu menunjukkan memang sebenarnya kalau menurut kami di lapangan selain ketidaksiapan APD ya, menurut saya dokter-dokter di lapangan juga belum disiapkan sebenarnya untuk mengantisipasi pasien yang sebenarnya dia sudah terjangkit oleh corona yang kemungkinan lambat untuk dideteksi gitu, sehingga ketika ketemu sama dokter misalnya, dokternya tidak mengira bahwa dia sebenarnya kena corona di awal-awal ya. Jadi menurut saya ini memang buah panjang dari ketidaksiapan kita yang karena kita 2 bulan mengabaikan resiko ini, mendenial dan tidak mempersiapkannya. Nah, oke, ini persoalan kita kita sudah kehilangan waktu cukup panjang sebenarnya. Sehingga mungkin pemodelan yang dilakukan oleh teman-teman misalnya itu belum memasukkan mungkin variabel 2 bulan kita yang abai, yang kemungkinan sebenarnya virus ini sudah masuk di Indonesia pada periode yang sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara misalnya. Nah, pertanyaannya ke depan sebenarnya bagaimana kemudian kondisi Indonesia ke depan misalnya. Kalau kita refleksikan misalnya model grafik peningkatan jumlah pasien, kasus positif di Indonesia itu sudah mirip Spanyol. Dalam 3 hari rata-rata terjadi double kasus ya, 2 kali lipat kasus yang terjadi gitu. Spanyol maupun Italia itu hampir mirip. Bayangin saja per hari ini aja, hari kemarin dan hari ini jumlah kasus baru di Italia itu mencapai 5.560 kasus gitu. Nah, apa kita sanggup dengan rumah sakit kita misalnya yang meninggal 651. Nah, ada satu poin yang sangat penting, persoalan APD. Saya kebetulan berulang kali dikontak oleh teman-teman saya, rekan-rekan dari dokter maupun bahkan lab yang melakukan analisis terhadap spesimen. Ada barusan teman saya tadi dari Papua, dia datang ke Jakarta untuk menjemput APD misalnya, dan kemudian dia langsung kembali lagi pada hari yang sama, yang memang benar-benar kondisinya kritis sekali gitu, tidak ada APD, bagaimana dia mau melakukan ekstraksi spesimen misalnya. Betul, ini memang sebuah tantangan bersama karena dalam satu waktu alat pelindung diri, alat kesehatan bukan hanya dibutuhkan oleh Jakarta, bukan hanya dibutuhkan juga oleh Indonesia, tapi dalam satu waktu dibutuhkan oleh seluruh dunia, dan ini mungkin yang menjadi permasalahan bagi bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain. Tapi saya sepakat bahwa ada keterlambatan di sini, meskipun keterlambatan itu harus kita tinggalkan dan kita kejar kemudian apa yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan percepatan penanganan corona. Terima kasih Mas Ahmad Arief, Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia JBKI, yang juga jurnalis harian Kompas. Terima kasih. Saudara, kita akan segera kembali saat lagi sesi terakhir Sapa Indonesia Malam.